Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Multimedia RPL. Di sini kita akan membahas mengenai tentang multimedia seperti Corel Draw, edit video, edit desain, cedak-ceduk dan sebagainya. Dan tidak lupa dengan RPL-nya, yang mana sekarang kita akan membahas tentang HTML. Karena dari kemarin jujur banyak banget dari TikTok gitu ya. Beberapa waktu lalu gue sempat ngepost video tentang karya gue, tentang gue membuat web StumbleGuys, kalau nggak salah StumbleGuys, PUBG dan web portofolio gitu. Dan komentar-komentar itu banyak banget. Nih gue tunjukin nih, nih, banyak coy, banyak. Nah makanya kali ini gue akan coba buat mengenai HTML. Jadi nggak cuman gue doang yang paham, tapi gue juga pengen teman-teman gue juga semua pada paham tentang HTML. Oke, langsung aja ke videonya. Let's go. Nah, pada video kita pada kali ini kita akan, yang pertama itu ada pengenalan dulu ya, sebelum kita masuk ke pembuatan HTML-nya gitu. Dan bagaimana cara membuatnya, kita akan memperkenalkan dulu kepada teman-teman semua yang nonton gitu ya, apa sih HTML gitu. Terus yang kedua, mengenai tag HTML, dan yang ketiga cara membuat file HTML ya. Jadi untuk pada video kita pada hari ini, pada kali ini kita akan pengenalan sekaligus praktek bagaimana cara membuat file HTML. Nah terus HTML itu apaan? HTML itu apakah sebuah obat nyamuk? Apakah sebuah merek sepeda? Apakah sebuah merek saingan motor? Atau brand HP baru gitu ya. Nah, atau mungkin merek sedot WC gitu ya, merek WC. Kita nggak tahu. Nah, untuk HTML ini itu ada singkatannya, guys. Nah, HTML ini kalau dari developer.mozilla.org itu HTML itu singkatannya adalah Hypertext Markup Language ya, Hypertext Markup Language gitu. Nah, kalau kata developer Mozilla ini itu HTML itu adalah blok bangunan paling dasar dari web ya. Ini mendefinisikan arti dan struktur konten web ya. Nah, di sini kita ambil kata kunci ya, teman-teman. Blok bangunan paling dasar dari web. Terus yang kedua, ini mendefinisikan arti dan struktur konten web ya. Jadi kata kunci yang pertama adalah blok bangunan paling dasar ya, blok bangunan paling dasar. Ingat ya, HTML kata kuncinya yang pertama blok bangunan paling dasar ya, blok dasar. Terus yang kedua struktur konten web ya, struktur. Jadi ada dua, blok dasar dan struktur. Ingat dulu, ingat ini. Nah terus kalau misalnya kita lihat dari website lain, ini gue nemu dari website www.merdeka.com ya. HTML adalah bahasa standar pemrograman yang digunakan untuk membuat halaman website yang diakses melalui internet. Nah, singkatan dari Hypertext Markup Language atau bahasa markup. HTML disusun berdasarkan kode dan simbol tertentu yang dimasukkan dalam sebuah file atau dokumen. Ya. Nah, di sini ada kata kuncinya yaitu simbol ya, disusun berdasar kode dan simbol tertentu. Ya, berarti ada tiga tuh. Ada tiga kata kuncinya. Yang pertama ada blok dasar. Yang kedua ada struktur. Yang ketiga ada simbol. Ya, ada blok dasar, ada struktur, ada simbol. Nah, ini kata kunci ini sebagai pengingat kita apa maksud dari HTML. Nah, yang pertama blok dasar. Di sini gue juga akan menjelaskannya mengenai detail-detail kecilnya. Yang pertama blok dasar. Nah, ini salah satu contoh blok dasar ya. Jadi dalam sebuah website itu ada bahasa-bahasa lain selain daripada HTML, yaitu ada HTML, CSS, JS atau JavaScript, dan juga PHP. Blok dasar ini kita visualisasikan sebagai seperti berikut ya. Dimana HTML ini sebagai dasar dalam pembuatan web. Ya, jadi HTML ini adalah inti dari dalam pembuatan web. Jadi kalau misal HTML-nya ini nggak ada, maka roboh semuanya, dan yang nggak ada webnya gitu, nggak ada websitenya gitu. Makanya HTML ini adalah blok paling dasar dalam pembuatan web. Ibaratnya kalau misalkan kita mau bikin rumah, itu kita harus ada apa?
harus ada batu bata, harus ada semennya gitu. Nah, kalau nggak ada ini, rumah nggak akan bisa jadi gitu. Jadi HTML ini adalah bahasa inti dalam pembuatan web ya. Jadi harus mempelajari HTML dulu untuk membuat web. Karena tanpa bahasa HTML ini, maka kita nggak akan bisa membuat web gitu. Lalu yang kedua, mengenai struktur. Maksudnya struktur gimana, Bang? Nah, di sini ada salah satu contoh ilustrasinya ya. Dimana HTML itu dia di sini ada kepala ya. Nah, maksudnya gimana? Ada di kedua ada badan, yang ketiga ada kaki. Nah, HTML ini yang mengatur ya, yang mengatur kepala, yang mengatur badan, yang mengatur kaki. Maksudnya gimana? Di sini kan ada nomornya ya. Ada 1 kepala, 2 badan, 3 kaki. Nah, HTML ini adalah yang mengatur konten website kita nantinya. Nah, di sini misalnya kita contoh ngatur itu kepala itu ada di nomor 1 gitu. Terus nomor 2 itu ada di badan. Nah, nomor 3 itu ada di kaki gitu. Nah, ini kita bisa mengatur urutan-urutannya gitu. Ya mungkin kita bisa mengatur nanti kepala ada di badan, badan ada di kepala gitu. Itu HTML yang mengatur itu. Itu mengenai HTML yang tentang struktur. Nah, yang ketiga itu ada simbol, teman-teman. Nah, sebelum kita masuk ke penjelasan simbol ya, kita di sini balik mundur ke belakang, kita tarik ke belakang. Jadi sebelumnya HTML itu singkatannya apa, teman-teman? Hypertext Markup Language ya. Atau disebut juga dengan bahasa markup. Nah, yang dimaksud bahasa markup tuh apa? Apa gitu ya. Nah, bahasa markup itu kalau misalnya kita lihat di Google ya, itu adalah sebuah bahasa komputer yang diperuntukkan memberitahu browser atau halaman web ya. Di situ tuh memberitahunya ditebalkan, memberitahu browser ya atau halaman web. Memberitahu apa maksudnya? Memberitahu apa? Nah, salah satu contohnya gini. Misalnya di sini ada perintah ya. Komputer diganti jadi browser ya, browser. Di sini gue bacanya browser misalnya. Browser, jika ada benda yang bentuknya seperti ini, namakan sepatu ya. Jadi, kalau misalnya ada bentuknya seperti ini, namanya sepatu gitu. Ini gue ngasih tahu browsernya ya. Browser, kalau ada yang bentuknya seperti ini, namanya sepatu ya gitu. Terus yang kedua, browser, jika ada benda yang bentuknya seperti ini, namakan jam tangan gitu. Nah, kita udah ngasih tahu nih ke browser. Browser, kalau misalnya bentuknya kayak gini namanya sepatu ya. Terus kalau misalnya ada kayak gini namanya jam tangan ya. Nah, di sini di kanan ini ada beberapa acak gitu ya antara sepatu dan jam urutannya. Dan nanti ketika kita sudah memberitahu browsernya, nanti kalau ada jam tangan bentuknya kayak gini, kalau ada sepatu bentuknya kayak gini, maka otomatis browser itu akan menjalankan seperti yang kita perintahkan. Nah, nanti dia akan mengkhususkan gitu. Sepatu di mana sepatu, jam tangan tempatnya di jam tangan gitu. Jadi kita memberitahu browser gitu. Nah, jadi bahasa markup itu adalah sebuah bahasa komputer yang diperuntukkan memberitahu browser ya atau halaman web ya. Nah, balik lagi ke simbol ya. Balik lagi ke simbol. Tadi kita sudah tahu bahwa bahasa markup adalah bahasa yang memberitahu browser. Kita memerintah browser atau Google dan sebagainya. Nah, kalau dalam contohnya simbol dalam penggunaan simbol dalam WhatsApp itu kayak gini, teman-teman. Kita tahu ya kalau misalnya di WhatsApp itu kalau misalnya tanda bintang ya, pemakaiannya gini, bintang, tulisan tebal terus di akhir dengan bintang, maka hasilnya tulisannya tebal gitu ya. Terus kalau misalnya kita pakai simbol underscore gitu ya, underscore tulisan miring underscore apa namanya garis bawah tulisan miring garis bawah, maka dia akan jadi tulisannya jadi miringnya. Terus kalau misalnya ini yang kayak gambar bendera, kalau di WhatsApp itu kalau misalnya kita penulisannya kayak gini, gambar bendera, tulisan coret, gambar bendera, hasilnya maka akan jadi tulisan yang coret gitu. Ya, jadi ada simbolnya nih. Kalau simbol bintang tulisan tebal, kalau garis bawah tulisan miring, kalau bendera tulisan coret gitu. Nah, ini merupakan simbol. Terus kalau misalnya di Discord gitu, di Discord itu bintangnya 2. Kalau di WhatsApp itu kan bintangnya 1 ya untuk penulisan tebal. Nah, kalau di Discord itu bintangnya 2 gitu. Jadi bintang 2
tulisan tebal bintang 2, maka akan jadi tulisan tebal. Nah, ini artinya di setiap aplikasi itu mempunyai simbol yang berbeda-beda gitu ya. Nah, kalau di sini garis bawah tulisan miring itu sama ya. Terus yang gambar bendera, kalau di WhatsApp itu dia 1, tapi kalau di Discord ini ada 2 ya, 2 bendera, tulisan coret 2 bendera. Terus di sini ada single line quotes, di sini ada teks underline yang dimana ada garis bawahnya. Kalau di Discord itu teks underline-nya ada 2 ya, ada 2 ini bukan 1. Ini yang 1 itu tulisan miring, yang kedua itu teks yang ada underline, ada garis bawahnya gitu. Nah, ini simbol-simbol. Nah, kalau di HTML simbolnya itu adalah, nah ini pakai B ya, pakai buka kurung, B tutup kurung ya. Ini. Jadi pemakaian simbolnya itu kayak gini. Kalau misal di WhatsApp itu kan dia pakainya ini ya, bintang ya, bintang, tulisan tebal bintang. Nah, kalau HTML simbolnya kayak gini teman-teman. Salah satu contoh simbolnya buka kurung B gitu ya, tutup kurung, terus tulisan tebal diakhiri dengan buka kurung slash B tutup kurung gitu. Nah, ini akan menjadi tulisan tebal. Terus kalau simbolnya I itu italic ya. Kalau dalam Microsoft Word itu jadi garis miring, tulisan miring. Buka kurung I tutup kurung tulisan miring gitu ya. Terus buka kurung. Nah, ini harus ada garis miringnya ya. Slash gitu kayak B gini. I tutup kurung. Nah, ini akan jadi tulisan miring. Terus yang S ya. S tulisan coret dan U untuk teks underline. Garis buka kurung, U tutup kurung. Nah, terus teks underline ditutup dengan buka kurung slash U tutup kurung. Ini akan jadi teks underline ya. Ini kalau HTML salah satu contoh simbolnya begini ya. Nah, ini adalah cara penulisannya ya. Kalau misalnya WhatsApp itu cuman bintang 1, terus kalau Discord itu bintang 2 untuk penulisan tebal. Dan kalau yang HTML itu pakai tag B ya, pakai buka kurung B tutup kurung. Maksudnya gimana kalau untuk simbol ini? Kita balik lagi ke pengertian ya. Nah, kalau misal kita lihat di sini ya, HTML disusun berdasar kode dan simbol tertentu yang dimasukkan dalam sebuah file atau dokumen. Nah, jadi ketika kita ingin membuat sebuah elemen di HTML, ketika kita ingin menghias dari HTML itu tersebut, atau kita ingin membuat teks tebal, teks miring, teks underline gitu. Nah, itu kita menggunakan kode atau simbol tertentu. Kalau misalnya tadi di HTML itu dia pakai tag B ya, pakai buka kurung B tutup kurung untuk penulisan tebal. Ini yang disebut simbol ya, simbol atau ya bisa juga dibilang sintaks lah ya. Jadi ada 3 kunci tuh. Yang pertama ada blok bangunan paling dasar dalam pembuatan web, di mana untuk membuat web ini kita butuh blok intinya. Inti dalam pembuatan webnya itu adalah HTML gitu. Kalau misalnya nggak ada HTML, webnya nggak akan bisa jadi. Terus yang kedua, mengatur struktur isi halaman web gitu. Seperti yang tadi, ada kepala nomor 1, ada badan nomor 2, kaki nomor 3 gitu ya. Terus yang ketiga, itu adalah sebuah bahasa komputer yang diperuntukkan memberitahu browser atau halaman web gitu. Jadi sebuah bahasa yang memberitahu browser. Jadi kalau misalnya kita ngasih tahu jam tangan ada di sini, ya browsernya akan ngikutin sesuai dengan perintah kita gitu ya. Terus ada tag HTML teman-teman. Nah, tag HTML ini sebelumnya tadi udah kita lihat sebenarnya tag HTML. Tag HTML itu yang mana? Yang B, yang underline, yang I tadi juga ya. Nah, di sini ada 2 jenis tag HTML. Yang pertama itu ada tag apit. Nah, tag apit ini yang tadi sebelumnya kita sudah perlihatkan, di mana kontennya ini tulisan tebal, tulisan miring, tulisan underline itu diapit gitu. Nah, ini kita sebut tag ya. Yang B ini kita sebut tag awal sama tag akhir. Terus ini yang I juga ada di awal sama di akhir. Yang underline juga nih tag U-nya. Tagnya kita di awal dan juga di akhir. Ini yang disebut dengan tag apit. Nah, yang dimana dibuka dengan tag ya, buka kurung tag tutup kurung, dan ditutup dengan ditambahkan slash atau garis miring. Nah, seperti ini contohnya itu, buka kurung slash tag tutup kurung. Nah, kalau misalnya dalam penulisan HTML itu kayak gini ya. Misalnya tag B, berarti di belakang B nya ditambahin slash untuk sebagai tanda ini penutup gitu. Nah, kalau misal kita udah tag apit kayak gini, itu namanya kita ngasih tahu browser
tolong tebalkan tulisan ini ya, gitu. Nanti dia otomatis akan menjadi tebal. Nah, yang kedua, ada teks solo teman-teman. Ada teks solo yang dimana dibuka dengan tag ya seperti ini, tapi nggak ada penutupnya. Emang ada? Ada. Nah, ini salah satu contohnya. Contohnya tuh yang ini, yang tag HR, buka kurung HR, tutup kurung. Nah, ini fungsinya apa? Fungsinya untuk memberi garis, gitu, memberi garis horizontal, gitu. Nah, ini salah satu tag yang nggak ada penutupnya. Jadi cukup tag pembuka aja, nggak perlu ada tag penutupnya. Nah, di sini kita diingatkan lagi bahwa di tulisan tebal untuk di HTML itu ada kita pakai tag B, ya. Terus tulisan miring itu tag I, tulisan coret itu tag S, tulisan underline tag U, ya. Dan nanti kedepannya kita akan lebih sering memakai tag yang apit. Yang ketiga, cara pembuatan file HTML. Langsung saja teman-teman. Di sini teman-teman buat aja di desktop itu klik kanan, new dan folder, tulis namanya belajar HTML. Di sini teman-teman klik kanan dan buat file baru ya. New, terus teks dokumen. Di sini teman-teman namain misalnya apa? Intro. Nah, di akhirnya yang bacanya txt ini diganti jadi HTML. Ini ya, jadi intro HTML. Terus kalau udah pencet enter aja. Di sini teman-teman klik yang yes. Otomatis akan berubah. Nah, kalau udah kayak gini, ini biasanya berubahnya tuh ada yang logo Google Chrome atau logo Microsoft Edge atau logo Mozilla Firefox. Nah, ini kalau udah berubah kayak gini, ini teman-teman edit, teman-teman klik kanan, terus pencet yang open with dan pencet yang notepad, teman-teman. Nah, di sini kan muncul ya. Nah, teman-teman di sini coba kayak kita praktekkan yang ada di PPT tadi ya. Misalnya B, terus kita tutup kurung, tulisan tebal, terus kita buka kurung /B ya, gitu ya, supaya untuk menandakan ini penutupnya. Terus kita save atau langsung ctrls bisa. Nah, terus kita di sini pencet ini teman-teman, pencet ininya nih, pencet ininya. Nah, ini kita salin teman-teman, ini kita salin ctrl+c, terus kita buka di browsernya ctrl+v. Kalau udah kita enter, nanti kan keluar kayak gini ya. Itu pencet yang intro HTML. Nah, nanti dia akan tulisan gini teman-teman. Nah, tulisan tebal. Nah, coba kalau misalnya yang di notepadnya ini kita tambahin lagi misalnya tulisan biasa gitu. Ini nggak ada tagnya ya, nggak ada tagnya. Jadi tulisan tebalnya cuman di ini doang. Kita save, terus kita refresh. Tuh, lihat teman-teman. Biasa kan? Tulisan tebalnya biasa. Terus kita praktekkan lagi misalnya ada di PPT. Apa? Di sini ada tulisan miring itu pakai I ya. Kita coba buka kurung, I, tutup kurung, tulisan miring, buka kurung. Jangan lupa penutupnya pakai tag apit /I, tutup kurung. Kita save. Habis itu kita refresh. Tuh. Ya, teman-teman ya. Di sini ada tulisan miring. Nah, di sini tulisan biasa, tulisan tebal. Sesuai dengan yang ada di slide ya. Terus apa lagi? Misalnya teks underline. Buka kurung. Kalau underline apa? U ya. Buka kurung, U, tutup kurung. Ya, ini sebutnya kita satu ini kan kita sebut tag ya, tag U. Kalau misalnya satu ini berarti kita sebutnya tag I. Tulisan underline. Terus kita buka kurung /U. Kita save ctrls. Terus kita refresh. Nah, dia otomatis akan ada tulisan yang underline. Oke, kita sudah coba semuanya yang ada di sini. Sekarang kita coba yang tag HR ini, yang tag cuman tag satu doang gitu ya. Kita coba di sini di tengah-tengahnya, buka kurung, HR, tutup kurung. Sama ya, ini dengan ini dengan ini sama ya. Terus kita save aja. Kita buka lagi, kita refresh. Tuh, dia ada garis kayak gini, garis. Ibaratnya tuh ini kayak cuma ngasih tahu judul dan ini nanti deskripsinya lah gitu. Kita bisa nyusun. Nah, ini yang disebut dengan struktur konten. Misalnya kita mau pindahin tulisan biasa itu ke sini gitu. Nah, ini HTML ini mengatur. HTML ini yang mengatur konten mana yang mau ditaruh mana gitu. Nah, sekarang gua akan coba memberitahu browser untuk tulisan biasa itu tadinya ada di atas ini ya. Sekarang gua mau ada di bawahnya. Nah, ini gua memberitahu browser dan juga sekaligus mengatur. Jadi nanti tulisan biasa ini nih itu akan pindah ke sini. Ya, coba kita refresh.
Nah, dia akan pindah kan. Nah, gitu teman-teman. Oke, mungkin untuk pengenalan HTML dan awal-awalan HTML ya bolehlah gitu. Mungkin sedikit gitu aja dulu. Dan kalau misalnya mau pelajaran lebih lanjut, lihat di video selanjutnya gitu. Dan kalau lu pada suka sama materi HTML ini, kalian pengen bisa buat website itu kayak mana? Kayak Facebook gitu kan, kayak YouTube, kayak Twitter, TikTok. Nah, itu adalah sebuah website. TikTok itu ada di aplikasi sama website ya, ada dua gitu. Nah, kita bisa buat yang websitenya gitu ya, atau misalnya blogspot.com, youtube.com dan sebagainya, itu yang disebut dengan website ya teman-teman. Nah, untuk awalan HTML kita cukupkan saja pada video kita pada hari ini. Dan jangan lupa share ke teman-teman semua, ke teman-teman kalian semua, supaya ilmu jariah, pahala jariah lah kalau bisa disebut. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan kalau misalkan kalian mau request gitu ya, silahkan kolom di komentar. Dan kalau ada kesulitan, tinggal kolom di komentar video ini. Mungkin gitu ya dari gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.